Pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas topik apa kabar Transjakarta. Dan bersama kita sudah hadir narasumber mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso dan Kadishub DKI Jakarta Benyamin Bukit. Namun sebelum membahas lebih lanjut dengan kedua narasumber kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Sejak beroperasi pada 15 Januari 2004, bis Transjakarta telah menjadi moda transportasi utama bagi warga ibu kota. Angkutan massal yang lahir di era Gubernur Sutioso itu merupakan adopsi dari Transmilenio yang ada di Bogota, Kolombia. Transjakarta hadir untuk memberikan transportasi yang lebih cepat, aman, dan nyaman bagi warga Jakarta. Kini setelah kurang lebih 11 tahun beroperasi, kondisi bis dan infrastruktur penunjangnya bisa dibilang makin buruk. Begitu juga dengan pelayanannya yang dinilai menurun. Keluhan dari masyarakat juga terus berdatangan, mulai dari kurangnya jumlah armada, jalanan yang rusak, hingga penumpukan bis di titik-titik tertentu menjadi catatan bagi para pengguna Transjakarta. Layanannya masih kurang bagus sih, yaitu AC-nya panas, udah gitu kadang suka mogok-mogok gitu, terus lama kadang. Yaitu saya pernah nunggu hampir 1 jam lebih itu sampai nunggunya. Banyak yang harus dibenahi seperti jumlah bisnya, terus di haltenya juga banyak yang harus dibenahi seperti kipas angin atau disediain AC atau ada kedai minum atau apalah. Selama ini saya lihat masih banyak yang kurang. Terlalu dikit kayaknya ya, jadi kita pengap di dalam, sesak-sesakan. Kadang masih sering ada copet juga sih, soalnya saya pernah sekali juga. Dari segi fasilitas kurang baik ya, kurang tertata dengan baik. Perawatannya juga kurang, dan yang lebih lagi penetapan aturan di dalam Transjakarta itu kurang strict, kayak misalnya yang area seharusnya untuk wanita, laki-laki tetap bisa masuk seperti itu. Pengaturan terutama di halte ya, karena haltenya semakin lama semakin tidak nyaman, dan dalam kondisi yang tidak nyaman itu apalagi menunggu Transjakarta dalam waktu lama itu menjadi tidak nyaman untuk para penumpang. Untuk penambahan jumlah armada Transjakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengklaim bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendapat tambahan 700 bis pada tahun ini. Tambahan bis tersebut akan digunakan untuk menambal kekurangan bis. Kekurangan armada hanya satu dari sekian masalah yang dikeluhkan pengguna Transjakarta. Warga berharap pemerintah dan pengelola angkutan utama ibu kota itu segera memberi solusi dan melakukan perbaikan secepatnya untuk memberikan pelayanan terbaik. Tim Liputan Berita 1. Iya, Amanda pernah naik Transjakarta nggak? Pernah, Valerina. Pada waktu itu sedang liputan mengenai armada bus Transjakarta yang baru kebetulan. Jadi saya sekalian nyoba. Kalau Valerina sendiri gimana? Saya dulu pernah mencoba sekali, tapi itu pun lagi hari libur ya. Jadi memang kondisinya cukup kondusif, jadi aman gitu ya. Kemudian nyaman karena tidak terlalu berdesak-desakan. Nah, tapi mungkin buat pengguna yang reguler, mereka kan juga harus mengalami di jam-jam kerja jam sibuk yang mungkin padat, jadi tidak menyenangkan mungkin kondisi mereka. Langsung saja kita semuanya mengatakan fasilitasnya kurang nyaman. Nah, armadanya kurang, agak lama tenggat waktu menunggunya. Kita langsung tanyakan nih Valerina dan juga pemirsa. Mungkin kita tanyakan dulu kepada Bang Yos, karena sebagai inisiator busway ini kan sudah 11 tahun berfungsi bus Jakarta ini dilaksanakan sekarang. Nah, bagaimana menurut Bang Yos selama ini pengerjaannya? Ya, saya rasa saya perlu menceritakan dulu ya awal mula busway itu kan. Jadi pada tahun 2003 itu mulai terpikir kita bagaimana menanggulangi kemacetan lalu lintas di ibu kota negara. Memang saya 2 periode, tapi periode pertama itu kan kondisinya sangat buruk ya Jakarta itu, sehingga tema kita hanya survival aja, bagaimana bisa survive. Nah, setelah yang periode kedua itulah mulai terpikir dengan cara bagaimana saya adalah melakukan studi banding ke berbagai negara, terutama di Amerika Latin ya. Lebih khusus lagi di Bogota, setelah saya lihat Bogota itu dulu seperti Jakarta ruwetnya kan, dia bisa ngatasinya. Itu saya sekian hari itu saya terus amati, pelajari apa yang mereka lakukan. Nah, lalu kita mencoba adopsi itu kan, beberapa yang memang bisa kita ambil. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah saya setelah kembali dari studi banding itu saya kumpulkan pakar-pakar transportasi dari kampus tentunya, ada dari UI, ada dari Trisakti dan lain sebagainya. Nah, tim ini lalu saya diskusikan mengapa Jakarta macet gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya itu pun, itu bukan seminggu 2 minggu, itu berbulan-bulan kan. Karena mereka survei. Sehingga saya
pada saat tim ini expose kepada saya tahu A sampai Z permasalahannya. Jadi apa yang membuat Jakarta macet begitu? Karena waktu itu ya tahun 2003 itu kendaraan umum saja jumlahnya hanya 2%. Gitu. Kendaraan pribadinya yang banyak 98%, bayangkan 2% ini pun buruk kondisinya kan. Satu itu. Yang kedua pertumbuhan kendaraan bermotor. Ya. Pada tahun itu satu hari sepeda motor aja bertambah 1013. Ya. Roda 4 bertambah 269. Kan tidak semua harus baru, dari showroom pun kalau dibeli kan pasti turun ke jalan. Ya kan? Jadi Anda bayangin aja sebulan berapa, setahun berapa. Nah kemudian dari tetangga kita 2003 aja sudah 600.000 kendaraan, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi. Mereka kan tinggalnya saja, kerjanya di sini. Sekarang ini sudah 2 juta lebih. Nah inilah intinya kemacetan itu. Lalu setiap kendaraan pribadi itu hanya 2 orang saja di survei itu. Nah karena itu lalu setelah kita kenali masalah kan kita merancang bagaimana mengatasi ini. Yang pasti bahwa kita ini sudah ketinggalan kan, yaitu tidak mempunyai transportasi yang layak gitu, yang basicnya kendaraan massal gitu. Massal itu sekali angkut lalu banyak dibawa. Nah karena itu dalam diskusi itu maka kita tentukan 4 moda gitu kan, 4 moda. Semuanya basic kendaraan massal kan. Yang paling kecil namanya busway. Itu ada 15 koridor. Koridor yang kita pilih pun berdasarkan survei karena banyak penumpangnya pasti kan. 15 koridor ya. Lalu di atasnya ini ada monorail. Terdiri dari Green Line, menghubungkan sentra ekonomi, perdagangan dan perkantoran termasuk menghubungkan Senayan ya. Lalu yang di bawah tanah ada MRT. Lalu alternatif adalah memanfaatkan banjir kanal barat dan timur dengan waterway. Nah, antara busway, monorail, MRT dan waterway ini terintegrasi, saling mengakses, termasuk mengakses tetangga kita, gitu kan. Tapi ternyata sekarang yang baru bisa dijalankan. Oleh karena itu rencana yang saya yakini menyelesaikan masalah ini harus dimulai kan. Ini kan seperti air sebelanga ini kan, harus ada satu titik air. Jadi saya harus melakukan starting point, dari mana ini paling mudah. Itu tak konsultasikan dengan tim ini juga. Saya bilang mana yang bisa saya mulai. Dari busway, Pak. Alasannya apa? Kalau busway Pak nggak perlu investor, kita sudah punya jalan, tinggal pasang separator, bis kita pesan, sopir kita rekrut jalan. Itu sebabnya. Busway sebagai starting point dari penyelesaian permasalahan yang terintegrasi permasalahan macet di Jakarta. Karena kan sering orang mengeluh, ada busway juga menyelesaikan masalah ya pasti. Karena itu hanya mulainya saja. Kita akan gali lebih lanjut. Sekarang 15 pun. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi, Bang Yos, kira-kira sebenarnya metode ini sudah cukup maksimal atau tidak menanggulangi permasalahan kemacetan di Jakarta. Kita akan lanjutkan dialog nanti.